Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau ATVSI menggelar ATVSI Business Forum dengan tema 5G Broadcasting Challenge and Opportunity yang diselenggarakan di SCTV Tower pada Selasa 30 Juli 2024. Ya, selain dihadiri petinggi ATVSI, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta KPI, forum diskusi ini juga menjadi sarana memutakhirkan data, informasi, regulasi, serta perkembangan pola bisnis di bidang penyiaran. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia menggelar acara forum bisnis yang bertemakan teknologi penyiaran 5G. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum 1 ATVSI, Taufan Eko Nugroho, dalam sambutan forum diskusi ABF, peluang hadirnya teknologi 5G broadcasting akan memungkinkan masyarakat bisa mengakses konten televisi melalui smartphone ataupun gadget berbasis streaming lainnya tanpa harus berlangganan. Hal ini tentu berdampak positif kepada keberlangsungan industri penyiaran sendiri untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 5G sebagai salah satu solusinya. Karena dengan 5G, siaran-siaran TV bisa disampaikan lewat handphone tanpa harus membayar data. Itu salah satu benefitnya. Dan masih banyak benefit-benefit yang lain. Saya menitip pesan kepada pelaku kebijakan, bagaimana industri kami ini terlindungi juga. Karena kami berada di sini tidak hanya melihat sebagai bagian dari perusahaan, tapi bagaimana perusahaan, ekosistem perusahaan, tapi bagaimana juga kami bisa menjalankan tugas kami sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid yang juga hadir dalam acara menyatakan bahwa perlunya teknologi 5G dalam bidang penyiaran untuk didorong agar bisa diimplementasikan secara baik di Indonesia. Regulasinya harus ada, kemudian juga penjelasan ataupun sosialisasi tentang teknologi ini harus dilakukan karena tidak hanya terkait dengan teman-teman industri TV, tapi ya penontonnya juga harus diedukasi ketika kita masuk ke babak teknologi baru yaitu 5G broadcasting. Ini yang tadi sedang kita bahas bagaimana membuat transisi dari digital ke 5G ini menjadi smooth. Dalam kesempatan ini, ATVSI Business Forum atau ABF juga mengundang pakar teknologi penyiaran yang juga merupakan Regional Manager Broadcast and Media, APEC Run and Swords, yakni Niels Aren, dengan dimoderatori oleh Ketua Komisi Sistem dan Teknologi Penyiaran ATVSI, Wawan Julianto. Pasca forum diskusi dilakukan, Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Geriantika Kurnia menyatakan bahwa teknologi 5G broadcasting bisa memberikan manfaat yang bisa dirasakan banyak pihak, mulai dari pemangku kepentingan penyiaran dan masyarakat sebagai penikmat konten. Hanya saja perlu ada sejumlah regulasi dan juga infrastruktur yang mumpuni untuk bisa menerapkan teknologi penyiaran berbasis 5G tersebut di Indonesia. Nah, ini adalah 5G broadcasting ini menarik karena nanti masyarakat akan menerima siaran free to air-nya melalui gadget. Jadi gadget kan hampir semua udah pakai. Jadi yang isu utamanya sebenarnya pertama gadget yang ekosistem yang sedang disiapkan oleh 5G broadcasting ini baru prototype. Nah, ini kalau udah mature tadi Nels bilang mungkin perkiraan antara 1 atau 2 tahun lagi udah bisa gadgetnya dipasarkan. Kemarin udah diuji coba di Olimpiade Paris. Geriantika pun menambahkan teknologi 5G broadcasting akan bisa diterapkan di Indonesia dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun mendatang. Dengan digelarnya acara ini diharapkan para pemangku kepentingan di jajaran pemerintahan, legislatif, dan pelaku industri penyiaran bisa memberikan perhatian dan mendorong terkait persiapan untuk menuju transisi penyiaran di Indonesia menuju ke arah teknologi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas.